Kebutuhan AC di dalam mobil sangat vital keberadaannya karena fungsinya untuk mendinginkan ruangan kabin mobil, sehingga pengguna akan nyaman berada di dalam mobil. Dan perlu diingat juga, jika AC mobil tidak dirawat, tentunya kerusakan tidak akan dapat dihindari lagi. Maka dari itu, cek beberapa part dan komponen AC secara rutin supaya AC tetap bekerja secara maksimal. Oke, tanpa harus berlama-lama, kita langsung aja part apa saja yang harus dicek, berikut ulasannya. Yang pertama adalah freon. Freon adalah elemen penting pada bagian pendingin AC sebab gas ini berperan sebagai gas pendingin AC. Cara yang mudah untuk mengetahui freon habis adalah dengan cara cek bagian selang AC atau sering disebut low pressure yang ada di bagian mesin. Jika tidak ada embun atau saat dipegang tidak dingin, sudah dipastikan freon habis. Dan untuk yang kedua, cek bagian kisi-kisi AC. Jika hanya keluar angin dan tidak disertai hawa dingin, itu juga gejala yang ditimbulkan jika freon habis. Ketiga, kompresor AC tidak akan berhenti bekerja atau berputar, dan itu sudah pasti akan menambah beban mesin yang akan mengakibatkan borosnya penggunaan BBM. Dan satu lagi yang harus perlu diketahui, gas atau freon tidak mungkin habis jika tidak ada kebocoran. Maka dari itu, segeralah cek ke bengkel langganan kalian untuk memastikan kebocoran tersebut. Yang selanjutnya adalah magnet clutch. Komponen ini adalah bagian dari AC mobil yang terdiri dari clutch, puli, dan spool magnet. Puli akan berputar terus-menerus mengikuti putaran mesin yang terhubung melalui komponen fan belt. Komponen ini juga disebut sebagai pengaktif dan penonaktif kerja kompresor. Fungsi magnet clutch adalah untuk menghubungkan kompresor dengan putaran mesin. Selain itu juga untuk memutus hubungan kompresor dengan perputaran mesin. Komponen ini fungsinya utamanya yaitu bekerja sebagai pengatur kerja kompresor. Salah satu penyebab AC tidak dingin karena adanya kerusakan dari bagian magnet clutch. Biasa rusak karena usia pakai atau clutch terlepas. Jika hanya terlepas, bisa dipasangkan kembali dengan benar dan presisi dengan bantuan bengkel langganan kalian. Yang selanjutnya adalah evaporator. Fungsi evaporator AC dapat maksimal jika cara kerjanya berjalan lancar. Evaporator bekerja dengan menyerap hawa panas yang dibawa oleh udara. Hawa panas yang diserap evaporator akan berubah menjadi udara dingin sebelumnya. Panas tersebut disalurkan ke evaporator dengan bantuan blower. Di dalam evaporator, panas bertemu dengan refrigeran yang merupakan zat pendingin. Refrigeran yang melalui katup ekspansi memiliki suhu dan tekanan rendah akibat proses pengabutan. Dengan begitu, panas pun dapat berubah menjadi udara dingin. Udara dingin yang dihasilkan evaporator kemudian akan disalurkan ke bagian kabin mobil. Panas yang diserap evaporator sama jumlahnya dengan panas yang diserap kondensor dari refrigeran. Jika jumlahnya tidak seimbang, maka bisa dipastikan ada kerusakan pada sistem AC mobil. Salah satu gejala yang mudah dikenali adalah AC mobil terasa kurang dingin. Ya pasti ya, karena dari setiap komponen ini akan menyebabkan AC tidak akan menjadi dingin. Dari penjelasan sebelumnya, akhirnya kita sudah mengetahui cara kerja AC dan sekarang kita akan masuk ke bagian fungsi blower AC. Pada dasarnya, blower AC berfungsi menghisap udara yang ada di sekitar blower. Udara tersebut dihembuskan ke ruangan kabin melalui sirip-sirip evaporator. Dengan cara seperti ini, maka udara mampu melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi, udara yang nantinya akan masuk ke dalam kabin sudah pasti lebih dingin atau sejuk. Tentunya, seberapa banyak udara yang masuk ke dalam kabin tergantung dari kecepatan motor blower berputar. Kecepatan ini ditentukan dari pengaturan AC yang Anda pilih. Itulah mengapa dalam cara kerja blower AC di atas dijelaskan setiap cara kerjanya menyesuaikan pengaturan suhu atau udara AC yang Anda inginkan. Jadi semakin kencang putaran angin, semakin dingin pula, karena kan hawa dingin itu dibawa oleh angin yang dihasilkan oleh blower itu.
Oke, untuk yang masih setia mendengarkan penjelasan ini, saya akan lanjut ke bagian kondensor AC ya. Jadi kondensor ini bagian dari komponen AC juga yang berfungsi untuk mengubah uap gas freon menjadi cair melalui suatu proses kondensasi. Secara sederhana, cara kerja kondensor AC mobil adalah sebagai heat exchanger, jadi kayak pemanas gitu kan, dari tadinya gas menjadi cair gitu kan. Jadi untuk mengubah gas freon menjadi cair yang memiliki tekanan tinggi, kemudian dialirkan ke ekspansi valve. Jadi kalau misalkan tidak ada kondensor, ya freon nggak bakal guna gitu kan. Dari semua penjelasan di atas, kini kita akan simpulkan part apa aja yang gampang rusak. Yang pertama itu magnet klat AC-nya. Kenapa? Karena magnet klat itu berputar mengikuti putaran mesin. Jadi dia tugasnya kayak menutup, buka, tutup, buka. Jadi gampang rusak atau gampang ausnya ya, karena dia itu kayak semacam bearing begitu. Yang kedua itu evaporator. Kenapa? Karena semakin lama tidak dibersihkan ini evaporator ini, jadi nanti debu-debu yang tadinya kering akan menjadi basah dan nempel di evaporator, dan itu akhirnya akan menimbulkan tersumbatnya kisi-kisi AC yang tadinya akan mengalirkan udara dingin ke kabin mobil. Nah, maka dari itu minimal 6 bulan sekali untuk evaporator ini dibersihkan. Oke guys, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini mengenai bahasan seputaran AC, penyebab AC yang kurang dingin atau tidak dingin. Untuk bahasa dan tutur kata saya yang tidak dimengerti mohon dimaklum, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kerusakan mobil dan penyebab rusaknya mobil, silahkan subscribe channel kami, dan jangan lupa share ke teman kalian jika ini berguna, dan like video ini supaya kami lebih semangat membuat video yang lainnya.